Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kedengerannya mungkin agak jadul ya, The Art of Public Speaking. Buku dari tahun 1915. Wah, lama banget itu. Iya kan? Anda mungkin mikir, relevansinya apa sih sekarang? Nah, justru itu misi kita hari ini. Kita mau tunjukin kalau kebijaksanaan klasik ini malah nyimpen kunci-kunci penting. Kunci yang sering kita lupain ya di era sekarang. Betul. Kita akan fokus ke fondasinya dulu, terus gimana ngatasin demam panggung yang suka bikin grogi itu, dan, nah ini, terutama gimana biar omongan kita tuh hidup, nggak kayak robot. Tepat. Dan yang bikin kaget dari sumber ini tuh, dia nggak fokus ke trik-trik di permukaan gitu loh. Kalau pelatihan sekarang mungkin banyak ya yang nekenin gimana biar kelihatan oke. Iya, biar polesannya bagus gitu ya. Nah, buku ini dari awal udah bilang intinya itu siapa Anda dan apa yang ada di dalam diri Anda. Jadi bukan soal luarnya, tapi isinya, substansi internal. Oke. Coba kita bongkar fondasi utamanya ya. Di pendahuluannya itu tegas banget, dibilang pelatihan berbicara di depan umum itu bukan soal tampilan luar secara primer, bukan soal niru-niru secara fundamental. Dan bahkan bukan soal ikutin standar sama sekali. Wah, ini kayak manifesto anti palsu ya. Iya kan? Keras banget ngomongnya. Bisa dibilang gitu sih. Penekanannya itu kuat banget ke pengembangan diri. Jadi penulisnya bilang, berbicara di depan umum itu penyampaian publik, ya dari diri orang itu sendiri. Jadi sebelum mikirin teknik vokal, gestur, dan lain-lain, pertanyaannya itu, ada nggak sih sesuatu yang berharga di dalam diri Anda? Sesuatu yang layak buat dibagiin? Maksudnya pemikiran, perasaan kita gitu, udah cukup mateng belum buat di-share? Betul. Udah otentik belum? Soalnya kalau dalamnya kosong, Ya teknik secanggih apapun percuma ya, jadi kayak kemasan doang. persis. Buku ini bahkan pakai istilah, kalau tanpa substansi diri, Anda itu cuma jadi mesin pengantar barang orang lain. Waduh. Meskipun mesin yang sangat sempurna, katanya. Nyelekit juga ya, kayak tamparan buat yang cuma fokus ke teknik. Benar banget. Dan ini nyambung ke konsep otentisitas tadi ya, jadi kayak benang merahnya gitu. Iya, kalau Anda nggak percaya sama apa yang Anda omongin, atau nggak ngerasa memiliki pesannya, audiens tuh bisa ngerasain loh. Energi, keyakinan, itu susah dipalsuin. Masuk akal. Makanya, pengembangan karakter, nambah pengetahuan, memperdalam emosi, itu jadi syarat utama, bukan cuma tambahan. Fokusnya ya bangun diri yang mau bicara itu dulu. Oke. Fondasi udah jelas nih. Otentisitas, substansi diri. Tapi, nah, ini. Gimana sama musuh bebuyutan kita semua? Rasa gugup, demam panggung, itu kayaknya semua orang pernah deh. Pasti pernah. Buku setua ini punya saran apa ya? Masih relevan nggak ya caranya? Sarannya tuh sangat pragmatis, mungkin nggak selalu enak didengar. Hadapi. Hadapi. Maksudnya? Ya hadapi audiens sesering mungkin. Buku ini bilang gitu. Nanti juga lama-lama berhenti merasa malu atau takutnya. Dia ngasih analogi kayak belajar renang. Oh iya. Nggak bisa cuma baca teori di pinggir kolam ya? Bener. Cepat atau lambat, Anda harus basah kuyup, gitu katanya. Mungkin awalnya ya panik, kayak tenggelam, keselak air. Tapi ya cuma dengan nyemplung langsung baru bisa belajar ngapung terus berenang. Wah, jadi nggak ada jalan pintas ya. Harus latihan terus, biasain diri. Kelihatannya begitu. Tapi selain nyemplung terus-menerus, ada panduan mentalnya nggak sih buat ngatasin rasa takutnya itu? Ada. Buku ini nyinggung 2 jebakan kesadaran diri. Pertama, ya jelas takut dinilai jelek, takut gagal, itu udah umum. Iya, itu pasti. Tapi yang kedua, ini yang dianggap lebih bahaya sama penulisnya. Itu conceit, kesombongan. Sombong, maksudnya gimana tuh? Terlalu fokus ke diri sendiri. Mikir betapa hebatnya kita, betapa pinternya omongan kita. Dia ngutip Kipling. Katanya tanda kehebatan sejati itu nggak kelihatan terlalu bagus atau ngomong terlalu bijak. Kesombongan itu, katanya, kayak parfum yang nyengat banget. Gampang kecium dan bikin orang nggak nyaman. Oh, menarik. Jadi bukan cuma takut gagal, tapi terlalu pede yang salah tempat juga masalah ya? Justru itu bisa lebih parah dampaknya. Terus soal rendah hati gimana? Sempat disinggung karakter Uriah Heep kan, yang merendah terus, tapi kayak dibuat-buat. Bukan itu kan maksudnya? Bukan itu. Bukan rendah hati yang palsu atau menjilat. Tapi lebih ke kesadaran diri yang realistis. Kita tahu kekuatan kita, tahu kelemahan kita. Tapi fokus utamanya itu ke pesan, ke audiens.
Jadi fokusnya keluar ya, bukan ke dalam diri terus. Iya, ada semacam niat tulus buat melayani, buat ngasih sesuatu yang berguna ke pendengar. Buku ini malah nyebutnya semacam doa internal. Minta kekuatan buat melayani tujuan pidato itu. Intinya, geser fokus dari saya ke pesan dan mereka. Wah, mengalihkan fokus dari diri sendiri ke pesan dan audiens, itu kayaknya strategi mental yang kuat ya. Banget. Dan ini pasti nyambungnya ke persiapan dong. Kan susah fokus ke pesan kalau kita aja nggak yakin mau ngomong apa. Nah, itu dia. Nyambung banget. Buku ini juga ngenalin masalah lain. Naik panggung, tapi pikiran kosong. Mind seblank, katanya. Itu sering tuh kayaknya, blank gitu pas udah di depan. Iya, wajar kan kalau gitu? Pikiran kita jadi dipenuhi keraguan. Bener nggak ya cara ngomongnya? Aneh nggak ya kelihatannya? Duh, pasti gagal nih. Dan seringkali, pikiran negatif itu malah jadi kenyataan. Self-fulfilling prophecy. Terus kuncinya apa dong biar nggak kosong gitu pikirannya? Jawabannya simple tapi dalam. Punya sesuatu untuk dikatakan. Have something to say. Maksudnya materi gitu? Lebih dari sekedar tahu topiknya, tapi benar-benar nguasain. Buku ini nyaranin, ketahui apa yang mau Anda bicarakan dan secara umum mikirin strukturnya, alurnya. Bahkan, ini penting nih, siapin beberapa kalimat pembuka dengan mateng banget. Kata per kata kalau perlu. Oh, kalimat pembuka harus disiapin banget ya? Kenapa? Gitu. Karena beberapa detik pertama itu krusial banget. Kalau Anda bisa mulai dengan lancar, pede, itu ngebangun momentum positif. Tapi kalau di awal udah kesendat, Bisa langsung down ya mentalnya. betul. Kepercayaan diri bisa langsung anjlok, gugupnya balik lagi. Jadi, ngapalin atau minimal ngerencanain kalimat-kalimat awal itu bisa jadi penyelamat banget. Dan keyakinan ini datangnya dari penguasaan materi tadi ya. Pasti. Buku ini ngasih jaminan. Kalau Anda tahu subjek Anda lebih baik dari audiens Anda nggak perlu takut. Pengetahuan mendalam itu kayak benteng pertahanan paling kuat lawan gugup. Nah, setelah siap banget nih, buku ini nyaranin buat mengharapkan kesuksesan. Maksudnya positive thinking gitu. Bukan sombong ya, tapi yakin aja. Yakin karena kita udah siap. Jangan biarin bayangan gagal itu nguasain pikiran. Pede tapi tenang, gitu. Oke, jadi ngatasin demam panggung itu kombinasi ya. Pertama, hadapi terus, latihan. Kedua, jaga mental. Jangan sombong, fokus melayani. Ketiga, persiapan super matang, kuasai materi, rencanain struktur dan pembuka. Gitu ya? Persis, fondasinya kuat jadinya. Nah, kalau fondasi udah kokoh, rasa takut udah bisa dikelola, persiapan udah mantap, baru deh kita bisa mikirin tantangan berikutnya, gimana caranya biar omongan kita nggak ngebosenin. Ah, ini dia. Kutukan monoton yang disebut di buku. Iya, analoginya bagus tuh. Kayak dengerin lagu yang sama, diulang-ulang dari gramofon tetangga. Kan pengennya kita lempar aja ya gramofonnya. Iya, benar. Monoton dalam bicara itu katanya nunjukin keterbatasan kita. Seolah kita cuma punya satu nada aja gitu. Terus gimana cara ngelawannya? Buku ini ngasih alat-alatnya ya? Iya, dia nawarin serangkaian alat mekanis. Tapi efektif banget buat bikin suara kita lebih hidup, lebih bervariasi. Coba kita bedah beberapa yang penting ya, termasuk nanti fokus kita di bab 7. Siap. Apa aja tuh alatnya? Pertama, penekanan, emphasis. Ini kayak editor koran lah, pakai huruf gede buat judul berita utama. Dalam pidato, kita perlu nonjolin kata-kata kunci, inti kalimatnya. Caranya gimana nekeninnya? Salah satu cara ampuh itu lewat kontras. Misalnya nih, Anda mau nekenin kata pilihan. Anda bisa bilang, takdir itu bukan soal kebetulan. Ia adalah soal pilihan. Nah, pas ngomong pilihan, itu dikasih bobot lebih. Apalagi setelah kontras sama kebetulan. Jadi lebih nancep gitu. Oke, jadi kayak ngasih highlight gitu ya ke kata kuncinya pakai suara. Masuk akal. Terus apa lagi? Kedua, perubahan nada bicara, pitch. Ini dibahas di bab MTAT. Buku ini bilang, pidato itu kayak nyanyian yang dimodifikasi. Suara kita kan punya rentang nada ya, dari rendah ke tinggi. Iya. Nah, kalau kita kejebak di satu nada aja, itu monoton namanya. Ibarat main piano, tapi neken satu tuts itu aja terus-terusan. Bosenin kan? Banget. Sebaliknya, kalau ada perubahan nada yang jelas antar kata atau frasa, naik atau turun, itu bisa ngasih penekanan dramatis dan bikin telinga pendengar tetap melek. Jadi mainin melodi kalimatnya gitu ya. Naik turunnya suara. Oke. Lanjut. Ketiga,
perubahan kecepatan bicara, pace. Ini ada di bab 5. Kadang kita perlu ngomong pelan, tenang, mungkin pas momen reflektif. Kadang perlu cepat, semangat buat bangun antusiasme. Oh ya, biar nggak datar terus ya temponya. Betul. Variasi kecepatan ini kayak dinamika di musik lah, bikin audiens tetap ngikutin. Perubahan kecepatan yang tiba-tiba juga bisa jadi alat penekanan. Tapi ya harus hati-hati. Hati-hati gimana? Harus pas sama emosi yang mau disampaikan. Jangan sampai malah kedengeran aneh atau kayak dibuat-buat. Oke, kecepatan disesuaiin sama isi dan emosi. Dicatat. Alat keempat apa nih? Keempat, jeda, pause. Ini dari bab 6. Ini bukan sekedar diam ya, tapi senjata strategis. Fungsinya banyak banget. Apa aja tuh fungsinya? 1. Ngasih kita waktu buat ambil napas, ngumpulin energi sebelum ngomongin poin penting. 2. Buat fokusin perhatian audiens, kayak lensa ngumpulin sinar matahari gitu katanya. Menarik. 3. Buat bikin suspense, bikin orang jadi penasaran nunggu kelanjutannya. Buku ini ngutip Wilkie Collins. Bikin mereka ketawa, bikin mereka nangis, bikin mereka nunggu. Jeda itu bikin nunggunya. Wah, oke. Terus yang keempat, ngasih waktu audiens buat nyerna ide yang mungkin agak berat. Kayak air hujan biar sempat meresap ke tanah gitu analoginya. Analoginya bagus-bagus ya. Jeda buat fokus, suspense, sama pencernaan. Tapi pasti ada peringatannya juga dong. Pasti, jangan pakai jeda sebelum ngomongin hal sepele. Buku ini ngasih contoh lucu. Orator mabuk yang diem lama banget, dramatis, taunya cuma mau ngumumin tinggi air terjun yang biasa aja. Jadi anti klimaks ya. Iya, konyol jadinya. Jeda itu harus dipakai buat nandain sesuatu yang emang penting. Oke, jadi kita udah punya penekanan, perubahan nada, kecepatan, sama jeda. Ini alat-alat variasi. Nah, sekarang kita nyampe nih ke elemen yang kayaknya penting banget menurut buku ini, yang dibahas khusus di bab 7, infleksi. Apa bedanya ini sama perubahan nada, pitch tadi? Kenapa ini krusial banget? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Kalau pitch tadi kan perubahan nada antar kata atau frasa ya, kayak melodi kalimatnya. Kalau infleksi, ini lebih halus lagi. Perubahan nada di dalam sebuah kata. Di dalam satu kata? Gimana tuh maksudnya? Iya, pas kita ngucapin satu kata itu, nadanya bisa berubah di tengah-tengah. Ini mungkin kedengaran subtil, tapi dampaknya ke makna dan emosi itu bisa luar biasa. Buku ini malah bilang, kekuatan infleksi inilah yang bikin ada pepatah kuno. Bukan apa yang Anda katakan, tapi bagaimana Anda mengatakannya. Infleksi itu cara ngelafalin katanya. Perubahan nada di dalam satu kata. Masih agak abstrak nih. Bisa kasih contoh yang lebih jelas nggak? Biar kebayang gitu. Contoh paling kuat di buku ini, dari pengamatan aktris legendaris Nyonya Siddons, pas main jadi Lady Macbeth. Ada dialog pendek banget. We fail. Artinya kan, kita gagal. Oke. Nah, Nyonya Siddons ini katanya nyoba 3 infleksi deda dengan makna yang beda total. Pertama, kayak pertanyaan cepat yang meremehkan. We fail. Nada naik di akhir fail, kayak nggak percaya atau nantang. Artinya jadi, masa sih kita bisa gagal? Nggak mungkin lah. Oh, oke. Kedua, kayak kaget tapi marah gitu. We fail. Nada tinggi tegas di we, terus turun tajam di fail. Artinya jadi, kita yang gagal, ini keterlaluan. Wow, beda banget ya rasanya. Ketiga, kepastian yang suram, putus asa. We fail. Nada datar atau agak turun di we, terus turun dalam dan panjang di fail. Artinya jadi, ya, kita emang udah gagal, udah nggak ada harapan. Wow, 3 kata sama persis, tapi realitas emosinya beda jauh ya. Cuma gara-gara cara ngucapin fail sama we-nya, ini benar-benar nunjukin kekuatan bagaimana kita bicara. Banget. Terus, gimana kita bisa pakai infleksi ini secara sadar buat ngasih penekanan atau warna emosi di pidato kita? Buku ini nekenin kalau infleksi itu sebenarnya ekspresi alami perasaan. Kalau kita benar-benar ngerasain apa yang kita omongin, infleksi yang pas itu biasanya muncul sendiri. Oh, jadi kuncinya di perasaan kita juga ya? Iya, tapi buat latihan, salah satu cara yang disaranin buat ngasih penekanan kuat itu pakai apa yang disebut infleksi menurun yang panjang di vokal kata kuncinya. Jadi pas ngucapin inti kata itu, suaranya kayak meluncur turun ke nada yang lebih rendah. Contohnya gimana tuh? Mungkin dari contoh lain di buku. Ada dari pidato Daniel Webster. Bayangin dia ngomong dengan penekanan infleksi di kata miring. Tuan,
Anda boleh menghancurkan lembaga kecil ini. Ia lemah, tapi jika Anda melakukannya, Anda harus memadamkan satu persatu semua cahaya besar ilmu pengetahuan itu. Oke, jadi pas ngucapin menghancurkan atau cahaya, itu ada luncuran rada turun di tengah-tengahnya ya? Betul, bukan cuma di akhir kata. Luncuran nada turun di tengah pengucapan itu ngasih bobot emosi sama penekanan yang jauh lebih dalam. Nggak cuma sekedar lebih keras atau nadanya tinggi. Ini nambahin lapisan kesedihan, kesungguhan, atau mungkin peringatan. Jadi infleksi ini kayak kuasnya pelukis buat suara kita ya, ngasih warna, nuansa, emosi ke kata-katanya langsung. Bukan cuma soal volume atau kecepatan. Ini ngelengkapin alat-alat variasi yang lain tadi ya. Tepat sekali. Infleksi, menurut bab 7 ini, itu salah satu kunci utama buat efisiensi dalam bicara. Maksudnya, dapat dampak maksimal dengan usaha vokal yang pas. Ini senjata rahasia lawan monoton yang paling halus, tapi juga paling kuat. Kalau Anda bisa kuasai infleksi, pidato Anda bakal kerasa jauh lebih hidup, tulus, dan persuasif. Tapi setelah semua penjelasan teknik ini, penekanan pitch, pace, pause, terus infleksi, ada peringatan penting nggak sih dari buku ini? Jangan sampai kita jadi terlalu teknis terus lupa esensinya gitu. Oh, itu ditekankan banget. Penulisnya bilang, ini semua cuma alat bantu, kerangka mekanis aja. Kalau nggak didasari sama fondasi yang benar tadi. Bisa jadi kosong atau palsu ya kedengarannya. Bisa banget. Yang paling penting, dan ini selalu balik lagi ke awal, itu adalah kebenaran, kekuatan, perasaan, dan kehidupan di balik kata-kata Anda. Truth, force, feeling, and life. Iya, Anda ngomong dari hati nggak? Anda beneran percaya nggak? Ada energi kehidupan nggak pas nyampeinnya? Teknik itu harusnya ngelayanin substansi, bukan sebaliknya. Dan tentu aja nggak ada yang bisa gantiin latihan. Berlatih, berlatih, berlatih. Itu mantranya. Jadi kritikus terbaik buat diri sendiri. Oke. Coba kita rangkum ya penelusuran kita hari ini dari The Art of Public Speaking. Pesan utamanya lumayan mengejutkan ya buat buku setua ini. Fondasi utama itu bukan teknik, tapi siapa Anda. Otentisitas, pengembangan diri. Betul. Terus hadapi rasa takut itu dengan nyemplung langsung, latihan terus, sambil jaga mentalitas. Fokus ke pesan dan audiens, bukan ke ego. Pastiin juga persiapannya mateng banget, punya sesuatu yang berharga buat disampaikan. Siap mental, siap materi. Nah, terakhir, biar penyampaiannya hidup, lawan monoton pakai variasi. Tekenin kata kunci, emphasis, mainin nada pitch dan kecepatan pace, manfaatin jeda yang strategis, dan nah ini yang tadi dibahas dalam, pakai infleksi, perubahan nada dalam kata, buat nyuntikin makna dan emosi yang lebih dalam. Bener. Semua teknik itu penting, tapi selalu ingat konteksnya ya. Itu alat buat nyampein isi dari dalam. Dan ini bawa kita ke pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan. Buku ini kan kuat banget nekenin pentingnya menjadi seseorang yang layak didengar. Pertanyaannya, sambil Anda ngelatih teknik-teknik keren kayak infleksi, jeda, variasi nada ini, gimana caranya Anda secara sadar, terus-menerus juga ngembangin substansi diri Anda? Maksudnya isi kepalanya gitu ya? Iya, gimana Anda memperkaya pikiran, memperdalam wawasan, nguji keyakinan, dan ngenalin perasaan Anda sendiri, biar fondasi internal itu benar-benar kokoh. Gimana Anda mastiin kalau apa yang ada di dalam diri Anda itu otentik, kuat, dan sepadan sama teknik penyampaian yang mau Anda kuasai? Karena ya pada akhirnya, teknik sebagus apapun nggak akan bisa nyelamatin pesan yang kosong atau pembicara yang nggak tulus, nggak otentik. Dalam banget. Itu jadi ngebangun siapa kita, itu sama pentingnya, atau mungkin lebih penting ya, daripada ngelatih gimana kita ngomong. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.